Pertama-tama aku saranin kalian pakai earphone atau handset lah gampangnya, agar lebih nyaman dan jelas. Oke, udah lama aku nggak upload video soal ginian dikarenakan alat editnya habis hilang. Ya langsung aja deh, gak usah banyak omong. Kali ini yang aku bahas adalah sebuah momen yang ada di anime atau sebuah arc yang sangat epic dan wow menurutku. Di sini aku gak nyebutin nomor karena momen-momen atau arc di anime-anime tersebut sama-sama epic dan bagus menurut aku. Jadi gak bisa di nomor 1 atau 2, 3 kan. Yang pertama kita mulai dari One Piece. Ketika kru Mugiwara ada di trailer bark, yaitu kapal Gecko Moria. Kalian ingat kan? Nah, di situ ada peristiwa ketika Zoro dan Sanji saling berebut untuk menggantikan sang kapten yang kala itu udah tepar karena sebuah pertarungan dan akan kalau nggak salah seingatku sih diambil Kuma. Kalau diambil sih, kalau nggak diambil mau dibunuh kah? Ya tapi kita kan semua tahu Kuma itu cuma suruhan ayah Luffy yaitu Dragon mungkin untuk mengetes kesetiaan para kru dari Luffy. Tapi di situ Sanji dan Zoro berebut agar sang kapten tidak diambil oleh Kuma. Bahkan mereka rela mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Wah, di situ aku respect banget sih sama Sanji sama Zoro. Dan akhirnya Sanji dipukul oleh Zoro dan jatuh pingsan, dan Zoro lah yang akhirnya menerima konsekuensi itu. Wah, aku benar-benar respect sih pada momen itu. Tapi Kuma berbaik hati, nggak jadi bunuh Zoro, tapi ya kalian udah lihat sendiri kan, Zoro masih bisa selamat walau dalam keadaan kritis, dan mereka semua bisa berkumpul kembali. Selanjutnya ada yang dari anime Bleach, yaitu setelah memasuki arc Thousand Year Blood War. Nah, kenapa aku masukin di sini? Karena di arc Thousand Years Blood War di situ terungkap semua masalah, semua asal muasal apa itu Senpakuto, apa itu Shinigami, dan bagaimana dunia itu terbagi menjadi 3 dan kenapa Ichigo punya kekuatan yang besar. Ya pokoknya di situ diungkap deh semuanya. Untuk adaptasi animenya sih kayaknya tahun ini. Dan karena aku baca manganya, jadi kalau soal pertarungan masih kurang gitu kalau baca di manga. Tapi kalau di animenya besok mungkin bisa epic. Ditunggu aja adaptasi animenya, pasti epic kok. Dan selanjutnya ada di Naruto. Sebenarnya sih nggak jauh beda sama Bleach sih, yaitu pada saat perang ninja atau perang dunia shinobi keempat, kalau nggak salah seingatku sih keempat sih, yang ngelawan Madara sama akhirnya ngelawan Kagura itu kan. Di situ semuanya diceritakan soal asal muasal cakra, siapa itu Kaguya, siapa itu Aguruma, atau asal muasal 9 biju. Ya pokok semuanya itu seluk beluknya awal asal muasal itu diceritakan. Dan pertarungan antara Sasuke dan Naruto pada akhirnya epic sih menurutku, karena si pengarang memutuskan untuk membuat hasil seri atau nggak ada yang menang dan nggak ada yang kalah, ya seri gitu deh. Ya walaupun si Naruto pemeran utama, tapi ya kalau dibikin gini sih epic gitu kayaknya. Ya semua kita tahu kalau pemeran utama itu selalu menang, selalu semangat, selalu optimis lah. Ya pokoknya selalu menang lah. Apalagi kalau soal gelut nih ya di anime. Tapi dalam pertarungan antara Sasuke dan Naruto ini menggambarkan bahwa pemeran utama itu ya bisa kalah, tapi nggak kalah telak gitu loh. Ya nggak kalah sih, tapi ya seri itu tadi. Ya epic lah pokoknya menurutku. Selanjutnya ada dari Hunter x Hunter. Ketika memasuki arc Chimeraan, itu loh arc yang Raja Semut. Di situ
Yang membuat epic itu bukan arc-nya atau pertarungan antara Netero atau Gon, tapi menurutku yang epic itu terletak pada si Komugi. Ya, benar, Komugi. Komugi anak kecil buta yang ingusan yang mempunyai alis tebal dan membawa tongkat. Kalian masih ingat kan? Karena Komugi lah manusia yang ada di Hunter x Hunter tidak jadi dimusnahkan oleh Raja Semut dan para pasukannya. Kenapa? Ya kalian udah tahu dong ceritanya Raja Semut. Raja Semut itu memiliki pemikiran, ya dia kan raja ya. Mungkin dia itu raja harus kuat, harus menguasai segala bidang gitu. Mungkin pemikiran Raja Semut begitu, mulai dari segi kekuatan, kepintaran, maupun dari segi permainan yang apa namanya, aku lupa, kalau nggak salah seingatku sih Sogi. Kalau soal kekuatan Nen gak usah ditanya lagi lah ya. Netero aja harus bunuh diri untuk membunuh Raja Semut. Nah, untung ketemu si Komugi ini. Mungkin habis bertarung dengan Netero kan dia tuh menang tuh. Terus tapi kan hilang ingatan. Terus kembali lagi, ingatannya itu kembali lagi. Mungkin di pikiran Raja Semut gini kali ya. Menurut aku nih, soal segi kekuatan dia udah unggul lah. Tapi dia teringat sesosok Komugi yang belum dia kalahkan. Jadi dia itu ngerasa kayak ada tantangan gitu loh. Tantangan untuk mengalahkan Komugi. Nah, dia itu menikmati tantangan, menikmati kesulitan saat bermain shogi itu tadi bersama Komugi. Jadi dia memilih untuk mengalahkan Komugi terlebih dahulu daripada meratakan atau membasmi manusia. Atau mungkin Meruem merasa kesulitan saat bertarung tidak seberapa daripada kesulitan saat ingin mengalahkan Komugi. Padahal masalah sepele loh itu. Masalah Gungi, Komugi bisa aja dibunuh kapan aja. Tetapi Raja Semut kan masih polos kan, ya baru lahir udah jadi raja, udah besar gitu. Jadi katanya sih pikirannya masih polos kayak anak kecil yang belum ada hasrat untuk menguasai dunia, untuk ya berpikir licik lah kayak orang-orang dewasa. Jadi ya polos kayak anak kecil gitu. Tapi bedanya Meruem ini udah OP, udah ibaratnya gimana ya, kayak cara memahami suatu bidang itu super cepat gitu loh. Aku yakin kalau nggak ketemu Komugi terus Meruem dan prajuritnya bertarung sama Zodiac sih, wah bakal epic banget sih menurutku. Tapi ya gimana lagi, si pengarang anime tersebut berkata lain, ya jadi nikmatin aja deh. Dan di sini menurut aku Hunter x Hunter itu menunjukkan bahwa pertarungan bukan satu-satunya untuk menyelesaikan suatu masalah atau suatu perang besar gitu loh. Dan keseruan saat pertarungan itu bukan satu-satunya. Dilihat dari Meruem yang ingin sekali mengalahkan Komugi dari permainan tersebut. Jadi itu Meruem kayak menikmati tantangan dan kesulitan saat bermain dengan Komugi. Ya gitu deh pokoknya. Ya selanjutnya ada dari Attack on Titan baru-baru ini. Ya nggak baru-baru ini sih, aku ya baca manga atau mangga. Ya terserah kalian ya. Aku nyebutnya manga. Yang bikin aku tertarik adalah sifat dari MC kita, yaitu Eren Yeager, yang mulanya dari seorang anak yang ceria dan ya kecilnya ceria sih, tapi semenjak remaja terus ibunya dimakan oleh Titan itu dia kan bercita-cita ingin menghabiskan atau menghancurkan semua Titan yang ada di dunia ini. Tapi semenjak kesini ini sifat Eren mulai berubah dari yang penuh semangat dan sekarang ini jadi gimana ya aku nyebutnya ya, seperti acuh tak acuh dan tidak peduli lagi soal sekitar dan teman-temannya. Ya pokoknya tujuannya itu harus tercapai bagaimanapun caranya, walaupun memakai cara yang kotor. Dan mata dari seorang Eren yang tadinya bersinar hijau sekarang menjadi gelap dan kayak pembunuh berdarah dingin gitu loh. Dan yang bikin aku tertarik adalah kenapa Eren merambling semua dunia atau seluruh dunia.
Mungkin di pikiran Eren gini kali ya, kan semua dunia itu menganggap yang ada di Pulau Paradise itu iblis semua. Ya mau gimana lagi, kalau Pulau Paradise mau dihancurkan, ya gimana dong, kalau nggak ngelawan ya kalah, kalau ngelawan ya harus dilawan dong, kalau menurut aku sih. Dan kenapa Eren itu ngerambling semua orang termasuk orang-orang yang nggak bersalah? Mungkin ini ya, di pikiran Eren itu gini, kan seluruh dunia menganggap di Pulau Paradise itu iblis, semua dunia memusuhi yang ada di Pulau Paradise. Ya nggak semua sih, beberapa sih. Dan andai kata yang dirambling itu cuma Marley doang, mungkin ini terkesan melebih-lebihkan sih, tapi ya cuma pemikiranku doang. Mungkin Eren juga mikir gini, ini mungkin loh ya, andai yang dirambling Marley doang, si Marley itu ada punya ya prajuritnya atau komandannya lah, itu mempunyai saudara yang ada di negara lain, entah itu saudaranya orang penting di negara lain atau orang biasa. Nanti kan bisa saja saudara dari yang ada di Marley tersebut mempunyai dendam kepada Eren dan bisa mengancam suatu hari nanti ketika Paradise lagi damai-damainya. Ya mungkin pemikiran Eren mungkin seperti itu. Ini masih mungkin ya. Kalau kalau aku terkesan mengada-ngada ya maaf. Kan orang Marley banyak tuh, kan saudaranya juga banyak dari seluruh dunia. Ya kan itu takutnya Eren tadi ya gitu, andai Marley doang yang dirambling, nanti saudara-saudara yang mati di Marley itu bersatu dan bisa merebut atau merenggut kedamaian yang ada di Paradise esok hari. Mungkin itu salah satu faktor kenapa Eren merambling seluruh dunia. Ya terkesan melebih-lebihkan sih, tapi ya gimana ya, ya itu cuma pemikiranku doang. Dan itu tadi Eren yang dari anak yang ceria, yang optimis, yang penuh semangat, terus mengetahui kebenaran dari dunia yang ada di luar tembok, menjadi menghalalkan segala cara. Dan kayaknya sih bisa dibilang beringas sih menurut aku. Ya itu tadi momen-momen yang epic di anime. Ya walau ada yang kurang tepat sih disebut momen, tapi ya itulah yang epic di anime menurutku. Omong-omong soal video One Piece sama dengan Hunter x Hunter, yang part kedua mungkin agak lama ya, dikarenakan HP saya habis hilang itu. Tadinya sudah selesai, tapi dikarenakan HP saya hilang ya agak lama. Tapi aku bikin kok. Ya mungkin segini aja videonya. Kalau kalian ada pemikiran yang wow atau spektakuler, dan juga apabila kalian mempunyai rekomendasi anime yang menarik untuk dibahas, bisa komen di bawah. Nanti kita bisa diskusi dan mungkin akan aku buatin video yang kalian inginkan. Udah. Dadah.